Mulai ta'awud isti'adzah. Isti'adzah utawi ta'awud itu banyak macamnya. Seseorang qori, pembaca Al-Quran, bila ia hendak membaca Al-Quran, baik pada awal surah maupun di tengah-tengahnya, maka disunatkan membaca ta'awud sebagaimana firman Allah pada surah An-Nahl ayat 98 juz 14. Artinya, fa'idha qura'atal Quran fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Quran setan iblis tidak akan terima kepada kita semuanya sing sampai nekuni, sampai ngajar Quran, membaca Al-Quran tidak akan terima. Dan itu sudah jelas janjinya. Apa kata iblis? Qala sapa iblis, fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, la'aghwiyannahum ajma'in, akan kujerumuskan hamba-hambamu semuanya ke jurang yang sesat. Itu janji nih iblis. Olah iblis, fa bi'izzatika ya Allah, la'aghwiyannahum ajma'in, sungguh akan aku jerumuskan hamba-hambamu semuanya ke jurang yang sesat, illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang setan iblis gak akan mampu mengganggu orang yang ikhlas ngajar ngaji, ikhlas ngaji nih, ikhlas ibadah, ikhlas opo wae, karena hidup ini sebenarnya hanya untuk ibadah ta'abud kepada Allah. Nah itu. Nah, lah macam-macam ta'awud. Nah, sampai segini. Udah pokok mati. Oh ya. Di Quran banyak ta'awud. Ada yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy. Oh, ulangi lagi satu tiga. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahil 'azim minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahil 'azim minasy A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha huwas samiul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha huwas samiul 'alim. أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم السميع من الشيطان الرجيم. Ada satu lagi ta'awud yang di awal surah Baroah, surah Taubah ya, yang panjang biasanya di Quran kalau ada tulisan panjang sampai A'udzubillahi min ghadabil jabbaril kufaril azzatil. Nah, sekarang pertanyaannya, dari sekian ta'awud yang ada ini, mana yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Nah, jangan hanya tebak-tebak. Tadi qori meneh pertemuan di kono, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meneh pertemuan di kono gedung kono meneh diganti ta'awud. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wah, nyari. Wah, mantap iki. Meneh ganti pindarono meneh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha huwas sami'ul 'alim.
Wah, kita bahampuhi. Karena tebak-tebak awalnya, tebak-tebak akhirnya hanya untuk pamer, akhirnya gak itu apa-apa. Maka ta'awud yang dipakai Rasulullah untuk membaca Al-Quran yaitu yang pertama ini loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di situ. Terus pertanyaan yang kedua. Terus Ustaz, tahun-tahun selanjutnya yang lain-lainnya ini apakah boleh dipakai untuk membaca, ngawali bacaan Al-Quran? Boleh, tapi yang lebih afdol yang pertama ini loh. A'udzubillahi minasyaiton. Ada dari salah satu ta'awudz ini sebenarnya. A'udzubillahil adzim minasyaitonir rajim dipakai Rasulullah di saat masuk masjid mau sholat lain. Dipakai untuk itu. Makanya kati sholat, kati opo jolali ta'awudz tok. Wis aku sama nek sholat temen fokus sholat ngadep nang Gusti Allah. Allahu Akbar. Pemenane gurung dientasi. Lho kemangku nggodhog banyu gurung tak entas ya. Nah itu makanya perlu ta'awudz. Cek gak diganggu setan. Lalu penting itu. Kate nglakoni apa-apa sing apik ta'awudz, mari ta'awudz. Wis, jelas ya ta'awudz yang dipakai untuk baca Quran. Dadi nek sing maca ta'awudz sadurunge baroah, a'udzubillahil adzimil terus ajab min syarril kufari, wa bil jabar dan sebagainya. Itu juga boleh. Tapi yang paling afdol iki lho yang pertama ini. Jelas? Jelas? Oh, dene ku nek ngene iku nek maca ta'awudz kene ora apa-apa, tapi enek sing luwih afdol. Apa sih? Enek sing luwih afdol kok gak milih sing luwih afdol. Enek jajan mampu, enek jajan sing nyar gak mampu kok milih sing lho, paribasan ku contoh, tapi gak iso dibandingno mbak kayak gini. Wis, kalau sudah ngerti ta'awudz dasarnya seperti itu, hukumnya apa baca ta'awudz? Sunnah. Berarti mboten napa-napa, Pak. Mboten maca ta'awudz gak apa-apa nek sampean kuat diganggu setan. Kemeletin mana maca Quran, kate maca Quran gak maca ta'awudz, iku wong maca Quran kemeletin, sombong. Sebab merasa mampu, gak mampu gak mempan diganggu setan. Setan yang nggodhoni teko dhuwur, teko nisor, teko depan, teko samping, teko kanan, teko buri. Gak pandang kiai nek kena godani setan ya amblas. Ya sih? Ya apa ya? Makane kabeh aja enak-enak. Masuk pangkat kaya apa setan ya pangkate nemen. Nah, gitu loh, enak. Nah, seperti itu. Lah itu loh. Nah, profesor setan ya kelasnya profesor. Iya. Pejabat setan ya kelas pejabat. Politik kelas setan ya kelasnya politik. Nek mampu maka dia akan tetap, nek gak mampu akhirnya mlebu penjara. Nah itu seperti itu loh, ngono loh, seperti itu. Kita lanjut. Tata cara dalam membaca isti'adzah atau ta'awudz, basmalah dan surah yang diperbolehkan menurut Hafiz An Asim ada 4 wajah. Biasanya di buku tajwid ada, tapi nggak pernah ditalakikan. Akhirnya bingung piye carane tebak-tebak. Pertama, memutus semuanya dari antara ta'awudz, bismillah dan surah. Contoh begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Memutus semuanya caranya seperti itu. Ta'awudz bernafas, bismillah bernafas, terus awal surah. Praktekkan surah Ikhlas saja, nggak usah panjang-panjang. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya memutus semua. Gak usah kakek, gak mari kok. Kedua, menyambung basmalah dengan surah saja. Berarti habis ta'awudz
itu bernafas baru bismillah, nggak bernafas disambung dengan surah. Ya surah apa cuma iman contohnya surah Al-Ikhlas ngono lho. Contoh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bernafas Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Silakan 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Butuh jelas loh mi. Bismillahirrahmanirrahim. Engel mi. Engel. Iki tak wasno lambene situ-situ. Enek sing engel. Ngok kleru. Mikul, minya hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Nah ya gitu. Yang kedua, yang ketiga menyambung isti'adzah dengan bismillah, bernafas baru awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek disambung jimnya ya enggak usah dipajang, mat arid itu sukun 4 harokaat menurut Satibiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa 2 harokat saja. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menyambung isti'adzah dengan bismillah. Menyambung isti'adzah dengan bismillah tadi sudah ya. Baru setelah itu bernafas Qul huwallahu ahad. Oke. Nah, menyambung semuanya. Ta'awud, bismillah awal surah tanpa bernafas. Nah, ini caranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Enak sing aman nek merem akhirnya wah iki dadi inci mane setan meworo langsung munggah nang ngene dhuwure idep nang ngene kelompok Jawa ketigiyetken akhirnya ngantuk. Jadi sapa sing ngantuk kipatno nang ngene jeding wudu diraupi meneh. Ini perang gak rela setan iki gak ridho. Berarti gak mempan ta'awudi. Gak pati mujarab iki Bang. Ya. Jadi cara baca ta'awud jelas. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Iki gurung cek ta'awud tok lho. Nah, ya. Cara baca bismillah di antara 2 surah. Menurut qiraah riwayat Hafiz Hasim adalah membaca bismillah di antara 2 surah ada 4 syarat. 3 di antaranya dihukumi jaiz diperbolehkan, adapun yang 1 cara bagi ghairu jaiz tidak boleh. Adapun 3 cara yang diperbolehkan, 1 memutus semuanya antara 2 surah. Jadi bismillah antara 2 surah itu gimana? Misalnya gini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bernafas.
Nah, itu ya memutus semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bernafas. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu bismillah antara dua surah itu yang diperbolehkan. Pertama apa? Diputus semuanya. Silakan. Akhir surah Al-Ikhlas, bismillah, awal surah Al-Falaq. 1 2 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, menyambung bismillah dan awal surah. Berarti Al-Ikhlas berhenti bernafas, bismillah disambung dengan Al-Falaq. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. 2 3. Walam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, yang ketiga disambung semuanya. Iki sing boleh. 3 wajah ini yang boleh. Karena kalau nggak dijelaskan gini nanti yasin-yasinan kena kabeh minggu. Yang disambung. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillah. Dun itu ya. Ketemu ba ahadum bismillah ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba 1 2 3. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil. Bisa? Jelas? Sekarang yang nggak boleh. Nah itu. Adapun satu cara lagi yang tidak diperbolehkan adalah menyambung ayat akhir surah dengan bismillah. Lalu diwakafkan kemudian memulai surat selanjutnya. Cara seperti ini tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan adanya persangkaan bahwa bismillah itu termasuk bagian dari ayat surah sesudahnya. Kecuali pada awal surah At-Taubah. Contoh gini, biasanya tahlilan itu ya. Ayo maca Al-Ikhlas. Ping 50 kali bahasane. Cepetno. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iki sing gak oleh. Dikhawatirkan dikira bismillah itu termasuk akhir ayat dari surah Al-Ikhlas. Kalau mau disambung ya ikuti saja yang tadi. Misalnya gini. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Iki ora oleh. Jadi yang betul ya ikuti yang atas tadi juga. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Atau disambung kabeh nek nafas kuat. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jelas? Iki ya gak berlaku do iki mang tok, ini antara surat yang lain. Jelas?
Urusan istiadah, bismillah, deal. Nah, baik. Sekarang pada awal surah At-Taubah, membaca bismillah pada surah Taubah, para ulama sepakat untuk meninggalkan membacanya. Walaupun tidak ada nas yang menjelaskan alasannya, namun ulama fuqaha, terutama ulama Syafi'iyah, berpendapat sebagai berikut. Pendapat Imam Ibnu Hajar, membaca bismillah pada awal surah Taubah hukumnya adalah haram. Ini menurut Imam Syafi'i, yaitu kiainya adalah Imam Ibnu Hajar. Sedangkan membaca bismillah di tengah-tengah surah At-Taubah, nah, hukumnya makruh. Pendapat ini lebih tanzih dan banyak diikuti oleh ulama-ulama qiraah ahlul ada. Ini yang dipakai kebanyakan ahlul ada itu ahlul Quran. Jadi ini yang pendapat pertama. Pendapatnya siapa? Ulama Syafi'iyah. Siapa ulamanya? Imam Ibnu Hajar. Sekarang alasannya apa? Seorang fuqaha tidak akan mungkin mengungkap sesuatu kalau nggak ada alasannya. Alasan Imam Ibnu Hajar menghukumi haram karena melihat dari asbabun nuzulnya, sebab turunnya surah At-Taubah sebagai bentuk kemurkaan Allah terhadap kaum musyrikin kafirin yang telah mengingkari perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati antara kaum muslimin. Sedangkan bismillah isinya adalah doa kasih sayang, karena itu tidak layak bentuk kemurkaan Allah diawali dengan bismillah. Itu alasannya. Bolak-balik guru, lalu apa kalau mencoba sing ayat pedang sing piye maksudnya? Muridnya bingung dijelasno ayat pedang. Ayat pedang apa iku nek maca ayat iku terus nek dienggo perang ngono ta. Jadi maksudnya biar jelas nang wong nang guru murid. Jadi dihukumi haram menurut siapa? Menurut ulama Syafi'iyah dan kebanyakan ahli qurra, jumhurul qurra sepakat mengharamkan, yaitu membaca bismillah pada awal surah Taubah. Walaupun gak ada nas hadis, tapi alasannya apa? Yaitu dinisbatkan pada sebab turunnya ayat tersebut. Jadi di saat itu ada perjanjian gencatan senjata, perdamaian antara kaum muslimin dan kaum kafir. Wes sepakat, wes oke, damai. Mari wong kafir nyerang, maka murka Allah, turunlah ayat ini sebagai bentuk kemurkaan Allah kepada orang kafir karena mengingkari gencatan senjata. Kemurkaan kok diawali bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Cocok napa mboten? Nah, ijtihadnya fuqaha ada, maka tidak perlu dibacakan bismillah, tapi cukup ta'awud saja. Ngoten lho, haram. Nah, di tengah-tengah maca bismillah di tengah-tengah ya hurume makruh. Dadi mungkin carane begini, cara membaca awal surah Taubah. Ada 4 cara. Nah ini sama catat. Nyatetis gak usah kate ndongone tulisane kuno, ditulis ndongone Qur'ane pinggire ngene lho. Diselempit-selempitno, nduk pinggire aja ditulis. Nah, di pojokane dhuwure nisore. Engko nek ditakoki murid ceke eling, engko golek catatan lho, tak telenti ya catatan iki kok ya. Makane dikon nggo Qur'an iku dikon nyateti gak apa-apa. Untuk kemaslahatan timbangane lali wis dikandani bola al insanu mahalul qotok wa iwa asin. Lah balik kok. Menungso nggone salah lan lali. Ada 4 cara ditulis ciri-ciri cara membaca, yaitu awal surah Taubah. Pertama dengan membaca ta'awud dan tidak basmalah. Jadi buka Quran ya, gini caranya. Plak, Quran dibuka langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasul. Rasul apa rasulih? Rasulih. Nah, selesai. Itu buka Quran plak awal surah Taubah.
Habis baca suwi di tengah-tengah capek. Shadaqallahul azim. Besok dilanjutkan. Cukup ta'awud lagi tanpa harus bismillah. Sebab ini di tengah-tengah mau coba bismillah hukumnya makruh. Makruh itu kan dibenci. Dan dibenci minisan ditinggal saja. Makruh. Nah, itu yang pertama caranya. Jelas? Nah yang kedua, antara akhir surah Al-Anfal dan awal surah Taubah, cara bacanya ada 3. Ini Thayyibatun Nas, ini Thariqah Syatibiyah iki bisa. Nah, ngono lho. Pertama dibaca waqaf. Oh, Masya Allah. Pertama dibaca waqaf. Jadi ada 4 yang pertama kita contohkan tadi di saat buka Quran. Awal surah Taubah caranya ta'awud langsung surah Taubah baro'atun. Jadi kalau di tengah-tengah pas capek kalau menit dilanjutkan lagi cukup ta'awud wis kadek pakai bismillah. Jelas? Nah, berikutnya antara akhir surah Al-Anfal dan awal surah Taubah cara bacanya ada 3. Pertama dibaca waqaf, saya contohkan nanti diikuti ya. Jadi akhir surah Al-Anfal misalnya gini, baca waqaf. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Dan innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti bernafas. Langsung nggak pakai ta'awud lagi. Sebab ta'awud sudah ikut pada waktu ngawali baca Quran, ikut surah Al-Anfal. Loh ini nih gak dijelaskan loh ta'awud meneh. Paham maksud saya? Jadi langsung gini. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti bernafas. Langsung bara'atum minallahi wa rasulih. Coba silakan 1 2 3. Innallaha bernafas terus bara'atum minallah. Kadang-kadang sih gak ngerti mari ngene iki terus ta'awud meneh. Ya Pak ya? Gak pakai ta'awudnya sudah ikut pas ngawali baca surah Al-Anfal tadi gitu loh. Terus yang kedua dibaca saktah. Ini prakteknya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. 2 3. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi. Yang ketiga dibaca wasol, disambung berarti tanpa bernafas. Contoh. Innallaha bikulli syai'in alimum. Nah, ini ya 2 harokat saja, tidak disambung, kalau usah didawak 4 atau 6 matarid. Innallaha bikulli syai'in alimum. Bara'atum minallahi wa rasulih. 2 3. Innallaha bikulli syai'in alimum. Bara'atum minallahi wa rasulih. Jelas? Berarti ada berapa cara? Pertama di saat buka Quran awal surah Taubah, jebret, langsung ta'awud langsung awal surah. Nek pas di antara surah akhir surah Al-Taubah wis gak di ta'awud meneh, ta'awudnya ikut pas ngawali baca Quran tadi. Fa idza qara'tal Quran fasta'il billahi minasy. Terus jelas? Lah ngene iki nanti diajarin nang murid cek gak keliru. Jadi belajar ngaji jangan sepotong-potong.
Jangan metode tok ya, tuntas sampai tuntas. Nah kayak gitu. Ta'awud, bismillah, awal surah taubah. Nah itu ada 4 cara ya. Terus ada yang kedua, pendapat yang lain. Tadi haram membaca bismillah ya. Menurut pendapat Imam Romli, ini juga ulama juga, membaca bismillah pada awal surah taubah hukumnya makruh, sedangkan membacanya di tengah-tengah surah taubah hukumnya boleh. Makruh dibenci ya. Timbangannya makruh menjadikan haram no pisan nak ngono. Akhirnya pendapat ini banyak yang nggak mengikuti, yang banyak mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar atau Syafi'iyah atau ahli ada, kebanyakan ahli qurra. Makanya sampean gak usah pakai sing nomor 2, pakai sing pendapat yang nomor 1, haram membaca bismillah. Jelas?